Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan, kita akan berbicara soal The Reds Liverpool. Bukan untuk pertandingan di saat menghadapi Wolves, di mana kita tahu bersama Liverpool memang menang 3-1 setelah tertinggal lewat gol Pedro Neto, dan mereka bisa mendapatkan 3 poin dengan gol penyama dari Sadio Mane, dan ada 2 gol di 5 menit terakhir di babak kedua lewat Mo Salah dan Andrew Robertson. Karena kemenangan ini pun tidak akan berguna atau berarti sama sekali, karena di Etihad City sudah mengunci gelar setelah mereka membalikan keadaan tertinggal dengan 0-2 dari tamunya Aston Villa. Kemudian mereka bisa mendapatkan 3 gol di babak kedua sehingga menang dengan 3-2. Ada brace dari Ilkay Gundogan dan juga 1 gol dari Rodri. Saya juga tidak bisa berbicara panjang tentang kesuksesan dari Manchester City karena saya sudah bahas di konten saya sebelumnya. Tapi sekarang saya ingin melihat dari sudut pandang berbeda dengan apa yang dilakukan pada musim ini oleh pasukan Jurgen Klopp. Mereka melewati laga atau musim ini dengan sangat baik. Boleh dibilang luar biasa. Ada 4 kesempatan di mana mereka bisa meraih gelar. Walaupun memang sudah 1 gelar sudah terputus dengan mereka gagal menjadi juara di IPL. Tapi 2 sebelumnya di domestik mereka bisa mendapatkan Piala Liga, Carabao, dan Piala FA. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Jurgen Klopp. Karena Jurgen Klopp itu hanya sukses di IPL, di Liga Champions, di Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Dia tidak bisa mendapatkan Carabao dan FA. Semenjak kepelatihan dia, pada musim ini dia bisa mengamankan 2 trofi tersebut. Menjadi 2 trofi pertama buat dia untuk juara di Piala Liga dan juara di Piala FA. Dan ketika mereka kalah sekarang di IPL, sudah cepat-cepat bagi Klopp dan pasukannya mengalihkan perhatian menghadapi Real Madrid di final pada tanggal 28 yang akan datang di Stade Franc di Saint-Denis di Paris. Ini yang paling penting. Jadi mereka harus melupakan kejadian di Anfield dengan mereka menang 3-1 namun mereka tidak bisa menjadi juara. Masalahnya memang buat mereka bahwa pada tanggal 8 Mei yang lalu ketika mereka dipaksa bermain 1-1 oleh Spurs, disinilah bencana itu dimulai. Karena mereka semakin tipis peluang untuk bisa menjadi juara sebelum ada terbuka kembali dengan West Ham menahan imbang Manchester City. Bahkan City hampir tumbang saat itu ketika tertinggal juga dengan 2 gol dari Jarrod Bowen sebelum mereka bisa menyamakan kedudukan. Nah, dengan melupakan IPL ini sangat baik. Karena mereka sudah melewati buat saya, dan pasti Klopp juga sudah mengatakan demikian. Bahwa ini musim yang terbaik buat mereka, tapi memang ada rasa kecewa karena tidak bisa menjadi juara. Namun melupakan semua itu, sekarang yang ada di depan, ada satu yang paling penting, UCL, mereka harus ambil. Kalau saya tarik ke belakang, pada 2018-2019, momennya sama seperti pada musim ini, di 2021-2022. Nah di 2019 itu, di akhir musim, City menjadi juara di IPL dengan posisi unggul 1 poin menghadapi Liverpool. Kalau nggak salah mereka 98 poin, Liverpool 97 sampai dengan pekan ke-38. Masalahnya juga bagi Liverpool, kenapa tidak bisa menjadi juara? Padahal Liverpool itu hanya 1 kali kalah, City 4 kali kalah. Mereka banyak imbang, ada 7 kali imbang, City cuma 2 kali imbang. City menang 32, Liverpool menang cuma 30 dalam 38 pertandingan. Dengan banyak imbang ini yang membuat mereka gagal untuk bisa menjadi juara di saat City kalah 4 kali. Tidak ada tim lain di era modern bahwa 1 kali kalah kemudian tidak bisa menjadi juara. Itu hanya dialami oleh Liverpool dan memang sangat menyakitkan bagi Jurgen Klopp dan pasukannya ketika itu. Namun ada sesuatu yang menghibur ketika mereka kalah di IPL dengan selisih poin yang tipis dari City. Mereka juara di UCL. Di Wanda Metropolitano mereka mengalahkan klub sesama Inggris, Tottenham Hotspur dengan 2-0. Dan ini menjadi ada hiburan buat mereka, bisa meraih gelar ke-6 mereka di UCL. Nah, apakah kondisi yang sama di 2019 itu yang sekarang sudah terulang lagi di 2022 bisa berlangsung di UCL dan Liverpool akan menjadi juara? Memang masih menjadi tanda tanya. Peluang tetap ada. Namun yang mereka hadapi sekarang adalah tim yang punya mental bagus. 13 kali juara di UCL. Real Madrid juga sedang OTW untuk bisa meraih gelar ke-14. Liverpool akan menuju ke gelar ke-7 untuk menyamai apa yang dilakukan oleh AC Milan dengan 7 gelar. Karena sejauh ini mereka cuma 6 gelar di UCL, sama
seperti Bayern Munchen. Namun ketika mereka akan menuju ke Stade Frank, ada beberapa kondisi pemain yang tidak begitu bugar, termasuk Fabinho. VVD udah ada, udah oke. Kemarin ada di bench. Saya tidak melihat Fabinho. Salah sudah oke. Kemarin bisa main di babak kedua dan ikut mencetak gol. Ada 7 perubahan yang dilakukan oleh Klopp untuk merotasi pemain, dia menjaga jangan sampai banyak yang cedera. Ketika mereka melawan Soton dan mereka bisa menang dengan 2-1. Kemudian bermain di Anfield melawan Wolves. Memang ada 7 pergantian yang dia lakukan memang. Kembalinya TAA. Di kanan menggantikan Joe Gomez, juga Robo datang lagi menggantikan posisi Kostas Tsimikas. Di tengah tetap sama dengan Matip dan Konate. Bahkan 3 di tengah ketika di Soton itu ada James Milner, Curtis Jones, dan Harvey Elliott. Tiga-tiganya tidak dimainkan di starting 11. Kecuali James Milner yang main di babak kedua ketika melawan Wolves. Tapi di tengah langsung ada Thiago, Hendo, ada Naby Keita. Di depan juga ketika di Soton itu ada Takumi Minamino dan Firmino dan Jota. Kali ini hanya Jota yang dipertahankan memang. Ada Mane dan Luis Diaz yang dimainkan. Jadi saya katakan ada 7 perubahan yang dibuat oleh Jurgen Klopp ketika menghadapi Wolves dengan 3 pergantian Milner dan Firmino dan Salah yang masuk di babak kedua ketika dia menarik Jota, juga ada Keita yang ditarik keluar dengan Thiago. Nah, yang bermasalah karena Thiago ini tidak bugar. Apakah Thiago akan main? Itu masih sulit untuk kita katakan di sini. Kalau dia main akan jauh lebih bagus dalam posisi yang kondisi dengan baik. Tapi kalau Thiago tidak ada, Fabinho tidak ada, ini yang berbahaya ketika melawan Real Madrid. Karena posisi kita sekarang udah melihat ke pertarungan final melawan Real Madrid. Berarti di tengah tinggal mengharapkan terhadap Naby Keita, James Milner, dan Hendo. Kalau Fabinho fit, akan bagus. VVD pasti akan main. Pasti akan main. Kalau dia sudah ada di bench, dia akan bermain. Karena memang dibutuhkan di belakang. Entah dia dengan Matip atau dengan Konate. Di depan Salah ada menjadi lebih baik. Mane, Salah atau Jota, atau Mane, Salah dengan Luis Diaz. Ini tentunya ada di Jurgen Klopp sebagai pelatih karena dia lebih memahami. Dia lebih tahu dengan kondisi tim mana yang harus dia mainkan. Jadi saya kembali berbicara bahwa kalau mereview apa yang dilakukan oleh Liverpool sejauh ini, di musim ini, musim yang fantastis buat mereka, ya, tetap harus memuji pencapaian mereka. Dan Klopp sebagai pelatih mengakui ini, bahwa mereka melewati musim yang sangat baik. Tetapi memang ada kecewa, oke. Namun juga dia sudah berbicara kepada media, memberikan ucapan selamat kepada Pep Guardiola, juga kepada Manchester City, kepada seluruh pemain The Citizens yang bisa menjadi juara. Sekarang dia mengalihkan posisi itu untuk menatap ke Stade Frank, untuk bagaimana mengalahkan Real Madrid. Tidak mudah untuk bisa mengalahkan Real Madrid, karena Real Madrid dalam kondisi yang lebih bugar dibandingkan dengan Liverpool ini yang selalu bisa bermain dari waktu ke waktu. Ini pasti ada faktor mereka capek, mereka terlalu lelah bermain, ya, karena tidak pernah berhenti, terus bisa berlaga. Tapi ini sudah sebuah resiko yang harus mereka lewati. Ya, mereka bisa tampil di final, ya mereka harus bisa melakukan itu. Tidak ada pengeluhan-pengeluhan lagi. Ya, kecuali mereka gagal, tapi sekarang mereka ada terus di babak final sebelum mereka bisa mencapai Stade Frank di final UCL. Namun ada satu hal juga yang saya bisa lihat dengan mental Liverpool ini. Semoga mental ini mereka bawa sampai ke pertandingan final UCL. Di bulan Mei ini sebenarnya bulan yang sangat-sangat rumit buat mereka. Mereka selalu bisa membalikan keadaan, comeback yang luar biasa, kecuali menghadapi Chelsea di final Piala FA pada 14 Mei yang lalu. Dalam adu penalti mereka harus bermain selama 120 menit setelah imbang 0-0 dan harus melewati laga drama adu penalti yang mencengangkan juga. Ketika Mane gagal membuat gol sebagai penendang kelima, ada situasi yang sangat sulit. Ziyech masuk, menendang masuk buat Chelsea sebelum disamakan juga oleh Diogo Jota. Dan ketika Mason Mount gagal, penentuannya ada di Kostas Tsimikas dan dia melaksanakan dengan sangat baik. Drama yang luar biasa. Namun drama-drama di bulan Mei ini juga dilalui dengan berat bagi Liverpool. Tapi sekali lagi saya katakan, mental berbicara buat mereka.
6 pertandingan yang mereka lewati, itu ribet banget buat mereka. Ada 5 selain saya sudah katakan saya menyampingkan final melawan Chelsea di Wembley. Itu di 5 Mei menghadapi leg kedua Villarreal, mereka juga tertinggal 0-2 melawan Villarreal sebelum mereka bisa membalikan itu dengan menang 3-2 di El Madrigal, markasnya Villarreal. Kita tahu bersama ada gol dari Fabinho, Luis Diaz, Mane juga bisa menyelamatkan Liverpool. Bahkan ketika melawan Spurs juga, Son bisa membuat gol sebelum Luis Diaz bisa menyamakan kedudukan. Di sini laga yang sebenarnya menjadi kunci buat mereka, karena Spurs menjadi lawan terberat, namun mereka gagal bisa mendapatkan 3 poin di Anfield. Nah, laga-laga selanjutnya juga mereka tertinggal terus. Melawan Aston Villa di Villa Park juga, Emiliano Buendia bisa membuat gol di menit ketiga. Bukan, yang bikin gol adalah Douglas Luiz. Douglas Luiz bisa membuat gol sebelum ada 2 gol bagi Liverpool untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Aston Villa di Villa Park. Nah, ketika mereka melawan Soton, mereka juga tertinggal lewat Nathan Redmond sebelum ada 2 gol balasan lagi, Takumi Minamino dan juga Joe Matip yang ada di sana. Sampai ketika mereka melawan Soton, setelah Pedro Neto bisa membuat gol dan ada 3 gol balasan lagi, Mane, Salah dan Robertson. Jadi mereka tuh bisa melewati pertandingan demi pertandingan di bulan Mei dengan sangat berat. Selalu tertinggal, kemudian mereka bisa balik untuk bisa memenangkan laga. Semoga pertandingan melawan Madrid tidak terulang seperti laga-laga di bulan Mei ini di mana mereka tertinggal. Karena kalau melawan Madrid nantinya, ketika Madrid unggul, entah itu lewat Benzema, lewat Rodrigo, kalau Rodrigo main lebih dulu, lewat Vinicius Junior, nah mereka akan berat Liverpool kalau sampai tertinggal dengan duluan dari Madrid. Karena kita tahu bersama Madrid ini sangat kuat. Tetapi segala sesuatu bisa terjadi. Kita masih akan menunggu pertarungan yang seru di Stade Frank. Apakah Liverpool bisa melakukannya dengan baik? Paling tidak mereka bisa meraih gelar ketiga pada musim ini setelah gagal meraih 4 gelar. Tapi selamat sekali lagi buat pasukan Jurgen Klopp dan tentunya bagi Jurgen Klopp sendiri. Karena ini musim yang sangat mengesankan buat mereka. Dan mereka harus bisa melakukannya di musim depan. Untuk tidak mereka jeblok, mereka harus bisa mempertahankan apa yang mereka sudah dapatkan pada musim ini. Baik di Carabao, di Piala FA, dan bersaing untuk bisa meraih gelar juara pada musim depan. Karena City ketambahan 1 amunisi yang kuat dengan datangnya Erling Haaland. Ini tentunya harus berpikir panjang bagi Jurgen Klopp. Tapi masih lama, musim depan masih akan berlangsung pada Agustus yang akan datang. Di samping juga Liverpool harus bisa mempertahankan performa mereka untuk kembali hadir di final di UCL pada musim depan. Memang berat, namun segala kemungkinan bisa terjadi dengan adanya Jurgen Klopp bersama dengan Liverpool. Sampai di sini pembicaraan saya dengan The Reds Liverpool. Ciao.